salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang lagi main HP, saya doain suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghamirah ni'amihil mutakasyirah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qolat hilati adrikni ya Rasulullah. Angkat tangan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'du hadaratul mukarramin, para asatidz wal ustazah, bil khusus Bapak DKM Musholah Ar-Rabbani yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah. Guru kita mukarram Al-Ustaz Ramdhani, guru kita mukarram Kiai Haji Idris Qori Kota Depok yang baru saja melantunkan suaranya. Kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah manfaatkan ilmunya, berkah manfaat buat kita semua. Para kiai, para guru, mohon maaf kami tidak rangkai namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau. Bil khusus jajaran panitia Isra wal Mi'raj yang kami hormati, Bapak DKM Tuan Imam yang kami cintai, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh alimin ulama yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Langsung aja ceramah saya gigi 3, yaitu bocah berisik banget. Duduk apa diri? Diri apa duduk? Terserah saya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Beruntun bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sebelum datangnya Sya'ban, kemarin kita datang tamu bulan yang istimewa, yakni bulan Rajab. Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Syahrul Rajab. Terusin Pak. Ada kipas aja lah. Alhamdulillah. Innar Rajab syahrul istighfar. Dan bulan Rajab kemarin bulan istighfar. Alhamdulillah, kita udah banyak istighfar. Amin. Istighfar, ada yang ngapusin dosa. Istighfar, ada yang lihat suami mancing mulu. Ini istighfar luar biasa. Subhanallah, orang-orang yang beristighfar menyebut nama Allah, orang-orang yang beristighfar mengampuni dosanya kita. Yang pertama, ketika orang banyak istighfar, Allah angkat segala dosanya. Ini luar biasa. Dengan istighfar yang pertama, Allah akan angkat dosa kita. Yang kedua, dengan istighfar Allah jauhkan daripada bahaya dan wabah.
Yang ketiga, orang yang istighfar akan digampangkan rezekinya. Mudah-mudahan masuk bulan Sya'ban, subhanallah, Allah hapus dosa kita. Amin ya rabbal. Mana 3 kebesaran di bulan ini? Yang pertama, Syahrul Rajab, Syahrul Istighfar. Bulan Rajab, bulan istighfar. Apa perintah di bulan Rajab? Yakni diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah. Di musola boleh cakep banget Pak. Yang penting ramaikan sama sholat berjamaah. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di musola. Kalau bapak-bapak di rumah, tolong pakaiin jubah. Subhanallah. Makanya Rasul ketika diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai melepas 7 lapis langit bumi, sampai ke Sidratul Muntaha, Rasul berdialog dengan Allah. Apa perintah Rasul? Perintah Allah melalui Rasul buat umatnya tidak lain dan tidak bukan sholat 5 waktu. Kita jaga jangan sampai ninggalin sholat. Amin nggak Bapak? Amin. Pak, saya ngomong enakan minggu ibu. Banyak dikit dia mau dijawab. Bu, bu, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, enaknya ceramah ibu-ibu ngerti kagak ngerti dia mah ketawa. Bu, bu, apa perintah sholat? Sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan sholat. Mantar rokas sholat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka termasuk kafir terang-terangan. Galak tuh. Saya kalau ceramah lapar galak tuh. Mudah-mudahan kita tidak pernah meninggalkan sholat, insya. Terkadang ujian hidup Pak, suami sholat, istri kagak sholat. Istri sholat, suami kagak sholat. Suami istri sholat, anak kagak mau sholat. Itu ujian hidup, jangan sampai ditinggalkan sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in, ketika kita berumur 15 tahun belum balik, sekarang umur kita Pak udah 75 misalnya, berarti kan 60 tahun ya Bu ya. Kita masa balik kita, saya yakin ada yang tertinggal dalam sholat 5 waktu. Siapapun orangnya, mau nyai kek, ada mau nyai, mau Indun, mau Nawiyah, mau ya, mau Jujuk, ada mau Jujuk. Itu yang saya sebut Pak, itu kelompok tukang utang baju. Saya bilang kan ceramah enakan ibu-ibu. Ibu-ibu merame, saya ceramah biar jamaah banyak, kalau gak ibu-ibunya hampa. Kenapa? Bapak-bapak pada kawak kagak ngomong kagak. Berarti bapak-bapak gak senang? Bukan gak senang, emang bawaannya bapak-bapak mah tenang. Disimak, dicerna. Kan kali ibu mah beda. Terkadang Pak lagi ceramah enak-enak, dia melirik. Apa yang dilirik? Bukan wajah Ustaz, tapi baju temennya. Baju dilepas, liatin tangan orang. Apa orang kalau di kampung pakai cincin banyak sama gelang begini aja. Sono orang Jepang. Terusin Bu. Terusin. Tadi kata panitia, Ustaz, saya ketatar-ketatar. Kenapa? Kepikirnya ketinggalan. Pak Ustaz belum datang. Betul. Begitu sampai masuk Kota Kembang, saya lowbat itu bareng. Saya bingung masuk kemana ini. Akhirnya saya orang rumah, saya bilang gimana? Ada nomornya. Alhamdulillah izin Allah sampai. Yang pertama, satu, saya tanggung jawab sama panitia kalau sampai tidak sampai. Yang kedua, amplop saya kanyut.
dakwah saya mah karena Allah aja. Ya Allah min syukur kagak ya. Bagaimana di konsep dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang banyak meninggalkan sholat, maka di situ ada aturan Pak, qada sholat. Makanya Bapak, Masya Allah, kapan waktu sholat di qada, kapan bayar qada sholat? Ketika itu di dalam Fathul Mu'in diterangkan Bapak, itu waktunya 24 jam. Misal ibu mau siang ambil mangga, habis sholat duha jam 7:30 masih banyak waktu, kebetulan nggak kemana-mana, silakan ya. Apa niatnya? Sama. Pertama sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadro'an lillahi ta'ala. 4 rakaat sama. Masih ada waktu, geber lagi qodok sholat asar. Masih ada waktu, qodok maghrib, qodok isya. Ustaz, kan isya waktunya malam, kok dipakai siang? Karena di situ waktu buat bayar qodok. Qodok sholat harus dibayar. Kita ngutang motor kudu dibayar. Kita ngutang rumah kudu lunas rumah. Kita ngutang mobil Pak, yang urusan dunia, ngutang tanah, ngutang segala, ngutang di dunia dibayar, apalagi urusan Allah. Jangan sampai kita tersesat di alam kubur. Ini kalau ngomong mati, mohon maaf panitia, saya nggak pengen makan. Ya mau makan apa nih? Aku tisu. Biarin dah, pokari sama tisu enak kali ya. Masya Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Begitu waktu masih jam 11, putar lagi, johor lagi sampai subuh, terus dan terus. Bagaimana Ustaz, saya enak kodok sholat malam, silakan. Habis asar banyak waktu, sebelum datangnya subuh, terus melaksanakan kodok. Insya Allah orang-orang yang bayar kodok sholat, nanti ketika ruh jasadnya dipisahkan, menemukan satu kematian, dia tidak akan takut menghadap malaikat kubur. Bang, Adro, mati dulu. Gimana nih? Mau mati? Ini capek banget nih Adro, yang doain nanti berkah. Emang apa orang yang ngagung-ngagungkan Rasulullah jangan membaca selawat nih? Tempelengan apa nih? Keprakan tangan ente, jari ente itu jadi saksi cinta Rasul. Mudah-mudahan ketemu Rasulullah. Nanti doain nanti sampai hari kiamat men Hadro. Jadi orang-orang mati itu hidup dewek-dewek. Kita tanya sama malaikat, mau mana Bang? Nyari maulid. Bang ya. Cuman men Hadro ya rajin. Ini men Hadro cinta Nabi, sholawat sholat subuh ketinggalan. Oh di sono Bang, di Amerika. Terus ini Pak, nanti ketika ruh jasad kita dipisahkan oleh Allah, rangkaian jasad kita 4 Pak, udah apal semua. 1, biasa kita mandi sendiri, dimandiin sama Pak Amil. Ada Pak Amil sini? Ada. Enak jadi Pak Amil, fungsinya banyak. Nggak ceramah tapi dia mah job banyak terus. Ceramah sepi, nikahin Amil lagi. Nikah sepi, ada lambang tit tutit. Nah, itu channel Amil lagi Bang. Kalau saya Pak kemarin, mohon maaf, begitu masuk corona 2 tahun sepi ceramah. Bener Pak, saya ngojek saya malu, narik angkot kagak pantes. Akhirnya banyak yang mati, ada job juga 7 hari. Terusin nih. Ustaz, terusin Ustaz. Kuat sampai pagi? Kuat. Sampai jam 2? Kuat. Sampai pagi kuat. Bukan nyuruh ceramah, nyuruh mati. Nanti ketika rangkaian kita sudah dimandikan, rangkaian kedua jasad kita, biasa kita pakai baju, kita nanti dipakai baju polos warna putih tanpa berjahit. Setelah rangkaian kita dikafani dan dibajukan, Pak, apa rangkaian ketiga? Biasa kita sholat ke musola, kita sholat ke masjid, kita sholat ke surau. Pada saat itu kita disolatkan oleh tetangga kita.
sudah disolatkan, rangkaian terakhir kita dihantarkan, Pak, Masya Allah. Biasa tetangga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istrinya yang semati lagi pacaran, semati dan sehidup. Itu terbalik gitu. Apa yang lagi pacaran? Kalau ayam mati, aku tidak mau ditinggalkan ayam beb. Itu meninggal dunia. Suami yang katanya sayang, Bu, tetap aja mati. Emang kalau lagi ngincar janda. Oh, terusin, Bu. Terus, Masya Allah, rangkaian ketika kita disolatkan, dimakamkan. Ternyata prosesi ahli kubur tidak menunggu 1 jam, tidak menunggu 1 hari, tidak menunggu 1 tahun. Begitu 7 langkah anak cucu kita pulang, ruh jasad kita disatukan, baru terasa ibadah kita. Gunungan hijau mati, baju biru Pak RT agak taat sama pimpinan nih, Pak RW tukang lele, bupati tukang roti, penceramah belakangan. Ada yang ngincer banget ini. Kematian itu tidak pandang bulu, siapapun pasti menghormati, dan siapapun orangnya nanti akan dipertanyakan di alam kubur. Hati-hati, Pak, jangan sombong hidup di dunia. Jangan merasa hebat. Ah, saya kan masih muda, nanti aja kalau ketuaan ibadahnya. Ah, saya kan masih sehat, nanti kalau darah-darah doyong. Ah, saya kan masih kaya, duit masih banyak, nanti dah kalau darah-darah turun. Maaf sekali lagi, kematian tidak menunggu datangnya Tuhan. Kematian tidak menunggu datangnya sakit. Kematian tidak menunggu datangnya susah. Kalau Allah sudah cabut nyawa kita, ruh jasad kita dipisahkan, sudah janji Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti menemukan kematian. Mau mana kok? Pokoknya lu pulang gua doain aku lu kawin lagi deh. Atuh ada yang. Pak, nih musola udah cakep banget. Musola Ar-Robani udah bagus banget, Pak. Yang penting yuk nih kita ramaikan. Besok sedikit lagi, Masya Allah, kita akan datang tamu bulan yang sangat mulia. Amin ya Rabbal. Mana hikmah daripada salat? Selain Allah selamatkan dunia akhirat kita, Pak, nih kolbu kita diberikan ketenangan oleh Allah. Amin. Kenapa? Dekat sama Allah. Belum tentu orang yang duitnya banyak tenang hidupnya, Pak. Belum tentu yang rumahnya bagus hidupnya tenang. Yang lebih enak hidup itu sehat, tenang, ibadah, rumah bagus, duit banyak. Amin apa, Pak? Insya Allah. Kembali kepada konsep bulan Rajab, selain istighfar diperintahkan buat sholat. 1 tuh. Banyakin istighfar ya. Apa sekarang banyak suami yang di PHK gara-gara COVID, corona udah hilang, kadang datang lagi bumi hajatron. Udah hilang, Bu ya. Kayaknya udah hilang, Bu ya. Yang masih yakin pakai masker silakan, jaga kesehatan. Yang udah enggak yakin, kita banyak berdoa, jangan lepas wudhu, jangan lepas sholat. Tapi saya kasih tahu yang tua-tua, nenek-nenek yang pakai masker, saya kasih tahu corona, omikron kagak doyan nenek-nenek. Pahit loket. Yang kedua, saya harapkan umat Islam kalau lagi makan pakai masker. Itu bagaimana lu jadi bodoh? Perbanyak istighfar itu memberikan kesabaran tentang kolbu. Orang pemarah banyak istighfar, insya Allah marahnya ringan.
Makanya suami di PHK kerja, pengen suami bahagiakan istri. Begitu jam 12 tidur, jangan marahin bu. Pegang telinganya, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo bapak ibu adik-adik, astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Biar nggak punya apa-apa, hati tenang nih bu. Suami kadang bangun juga jam 12, jangan diistighfarin, tahlilin. La ilaha illallah. Usap mukanya. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Jam 1 suami nggak bangun juga bu, ambil kain panjang tutupin, mukanya ditutupin kerudung putih, langsung sampingnya taruhin baskom sama beras, setiap gang ceblokin bendera kuning. Insya Allah suami kagak nyari duit, rezeki datang dewek. Setuju bu? Yang setuju pengen jadi janda. Ada janda sini ada? Ya 60 tahun nggak main saya. Ini salah, ini bener nih bapak-bapak. Nih adik-adik jangan berisik, agak belakangan, bapak-bapak di depan. Ini bener. Ini yang klimis-klimis, yang bening-bening di depan. Ibu-ibu di tengah, nenek-nenek pun banggu. Mak, bercanda. Itu pertama. Yang kedua, kita masuk bulan Sya'ban. Mana fadilah bulan Sya'ban? Di situ Pak, perintah umat Rasul diturunkan untuk melaksanakan bersolawat. Rasul dilahirkan 12 Rabiul Awal, tapi Allah memerintahkan buat umat Rasul turunnya dalil solawat, turunnya Al-Quran tentang dalil solawat itu tepatnya di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Sya'ban Allah perintahkan kita buat berselawat. Malaikat berselawat yang dijamin masuk surga, apalagi kita Emporodiah. Malaikat berselawat, apalagi kita Bang Rojak. Ada Bang Rojak? Biasa tukang mancing. Agak ono Rojak Amerika, ono mah. Perbanyak bersolawat, sudah saatnya. Inna awwala nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Ini kamu ngapain Kak? Orang mukti sidak, orang sidak mukti yang paling dekat sama Rasul nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir, yaitu orang sidak mukti yang di dunianya paling banyak bersolawat. Lagi naik motor baca solawat, nyupir mobil di pesawat. Nah, besok itu Bu ya.
mau kondangan, mau ngaji sambil dandan Allah sholli ala Muhammad pakai merah bela, Mustika Ratu, Ratu Ayu, paling rendah Wardah. Mahal-mahal. Ibu mah kan beli doang, yang nyari suami. Bu, beliin. Kata suami ngomong, jago-jago pakai bedak. Emang Pak, istri yang pakai bedak, tapi kan yang ngendus-ngendus kita. Ibu, Bu, kalau ibu pakai Wardah, lipstiknya pun yang mahal, begitu liwat, bajunya bagus. Itu siapa? Istri Pak Amil. Ih, Pak Amil emang sayang sama istri. Bajunya bagus, make upnya cakep. Datang lagi, itu istri siapa? Oh jangan pakai itu. Ngaji nyelawat itu juga. Sampai ngajiin bulanan itu. Mana itu bibirnya kayak semur tahu. Ditanya, emang siapa itu kok? Bini RT. Anjur lu teh. RT isi bibir kayak semur tahu. Maksud saya RT Jepang. Ya Allah ya Rab, dengan RT panjang umur. Udah mana PRT? PRT dah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan dikurangin ya Allah, jangan dikurangin ya Allah, ya Allah. Oh, ampun ya Allah, jangan dikebir lagi itu angkut ya Allah. Lagi yang di belakang saya pisang. Saya yakin ini PRT berkah Pak. Kenapa? Tadi dia tasyakur katanya mau berangkat ke tanah suci. Saya doain PRT biar berkah. Nanti sholat di Mekah, di depan Ka'bah, mampir di Musdalifah, dari situ pulang dari Mekah tambah berkah, bisa beli sawah, bisa beli mobil mewah, Pak RT bisa nikah. Saya yakin Pak RT hati ngomong amin, amin. Kata istrinya letih. Kenapa saya letih? Tahi kalau ada bentuknya. Maaf Pak, jadi ngaco begini lama. Maaf Bapak, saya kalau ceramah, kalau ngajian mingguan, ngajian bulanan, silakan sama kiai setempat, sama ustaz setempat. Boleh kiai kondang sampai kiai kondangan diundang. Tablik apa diundang. Tapi ingat, hargai, hormati ulama-ulama ustaz yang ada di lingkungan. Kenapa? Dia yang ngajarin fikih. Tiap hari cara wudhunya, cara sholatnya, bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang baik. Itu berkat perjuangan ustadz-ustadzah yang ada di lingkungan. Saya mah maaf Pak, ibarat artis bintang tamu. Lagi undang saya mah mahal. Kata RT mahal amat 4 juta. Saya jawab RT, walaupun ngasih 4 juta, itu bukan duit RT, boleh patungan. Kalau kata RT ngasih 4 juta hadiah, Ustadz hadiah boleh sendiri. Saya bilang amin, pahit. Maafin RT ya. Anda doain biar bukan selamat. Anda mau minta bapak, 1 minta doa, 2 ya oleh-oleh kalau ada kirimin. Bok, terusin Bok. Banyakin sholat. Orang yang berselawat untukku kata Rasul, Allah balas 10 kebaikan. 1 kali 10 kebaikan. Makanya banyak habaib yang majlis-majlisnya besar. Kenapa? Di situ karena perbanyak baca selawat. Saya punya guru, kita punya guru, Fadilatul Ustaz Al-Habib Ali bin Sayyidil Walid bin Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Umar Syegab Asyegab. Itu dia kalau maulid besok nih, Ba'da Juhur di Al-Busra Citayam. Lautan manusia, bukan ratusan tapi jutaan yang hadir. Kenapa? Di situ habaib kuncinya banyak berselawat. Kita punya guru Al-Habib Syekh Asyegab Solo, berapa juta karena apa? Kekuatan selawat. Nih kalau kampung pengen berkah, perbanyak baca selawat. Orang yang berselawat untukku 10 kali
kali, Allah balas 100 kali. Orang yang bersalah 100 kali, Allah balas 1000 kebaikan. Orang yang bersalah 1000 kali, Allah jamin jasad kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kurang yang salawat mutlak kita baca 3 kali yuk, membuktikan cinta kita kepada Nabiuna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa, kata Rasul, yang berselawat tidak membawa Ali, tidak menyebut nama Ali, maka aku tolak selawatnya. Insya Allah kita kepada cinta Rasul, cinta sahabat, insya Allah. Terusin kata, nambah gopek. Ini ngantuk banget Pak. Semalam acara, habis acara langsung ada acara di William. Dari William tadi pagi ada lagi aja di stasiun Citayam. Nah sekarang ada, besok ada 2 di Sawangan sama di Kemang Bogor. Malamnya ada di Ciputat. Alhamdulillah berkah Rajab 1 hari 1 malam 5 acara. Pak RT meriang. Ya udah, duit umroh copot dulu. Bener Nas, apa sih? Saya Pak alhamdulillah ini udah 2 tahun ini yang nggak umroh. Saya tiap tahun berangkat bisa 3 kali 4 kali. Karena kondisi Covid ya saya tunda. Saya punya jamaah kemarin ada 10. Saya tanya, Bu, mau nggak umroh bulan kemarin di Karat? Mau, tapi syaratnya banyak, ongkosnya tambah gede. Yang kedua, di karantinanya 1 mau berangkat 2 hari karantina Jakarta. Naik pesawat Soekarno-Hatta sampai ke Madinah, itu turun lagi 4 hari lagi karantina. Baru menunaikan rangkaian ibadah umroh. Setelah umroh sampai di bandara Indonesia tanah air, di karantina lagi 7 hari. Jadi umrohnya 10 hari, karantinanya 13 hari. Nah, tapi yang udah begitu bagaimana, kita ikutin aja dah. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi daripada corona. Amin ya Pak. Biar cepat hilang dah. Makanya banyakin baca selawat. Saya yakin kalau orang masih doyan berkat maulid, masih doyan berkat mi'raj, insya Allah anti corona itu lu balik kantongin semua. Coba ya, salawat insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya 2 bulan yang lalu Pak, ini bukan omong kosong. Saya punya sahabat di Lampung, dia pengusaha PVC lapon. Pamannya maunya lelurah, serangannya dia paling lemah, calonnya ada 5. Akhirnya dia kepepet apa? Yang 3 itu mantap, duitnya banyak. Dia modal apa? Saya bilang tidak akan terkalahkan dengan uang, tidak terkalahkan dengan acara. Kalau memang kamu baca sholawat, apa saya kasih buku? Baca sholat nariyah, dibaca selama 7 hari, 1 malamnya 4.444. Lurah tanpa modal uang, dia jadi di Lampung. Apa? Membuktikan bahwa sholawat itu dahsyat. Saya punya guru Fadilatul Habib Lil Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad Torekoh Atijaniyah. Ketika 4 tahun yang lalu dia melihat pesantren saya, Ustaz Abdurrahman Al-Gantengi. Diem apa sih Pak Prof sama sih? Ente sedang bangun, iya Bib, doain Bib. Aneh nggak bawa semen, aneh nggak bawa besi, aneh nggak bawa paku, aneh nggak bawa hebel. Yang aneh bawa yaitu sholawat fatih. Saya dijajahkan. Baca sholawat fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima syabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baca Pak 11 kali setiap sholat 5 waktu. Mau tidur baca 100 supaya membuktikan saya punya pesantren
cuma 250 meter, sekarang sudah 1.300 sama bangunannya yang udah tiba kurang lebih hampir 5 miliar. Dari mana? Hasil ceramah. Alhamdulillah. Ingat teh bahwa saya lagi bangun. Tambahin minum dulu lah. Apa yang nyangkut sini? Pakai apa ini? Ada dulu. Orang sini mantap banget ibu. Mikrofon aja pakai masker. Udah terusin nih, Pak, terusin ya. Siapa yang terusin? Di sini Bang, baca selawat terus Bang. Baca selawat, insya Allah berkah. Ente baca maulid, masya Allah. Ane doain ente, ya. Biar banyak umur. Ini jangan kawin-kawin, datang lagi baik. Mantap dah, masya Allah. Dari santri atau dari mana? Dari mana? Udah tahu. Pak, perbanyak membaca selawat. Di mumpung di bulan Syaban, kita perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Rajab lewat, Syaban kita laksanakan. Sedikit lagi kita akan datang bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, raja daripada bulan. Tahun 12 bulan ada rajanya. Mana Pak? Bang, mana? Apa itu ya? Oh iya, mau parcel. Kamu bilang mobilnya no. Kamu bilang kuncinya ada. Di antara 12 bulan ada 4 yang dimuliakan Allah. 1 Muharram, Rajab, Syaban, dan Sayyidus Syuhur, raja daripada bulan, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Masuk bulan Rajab, doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Atau kita tambahkan wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Udah hafal? Pak udah hafal Pak? Udah amat. Udah hafal Bu? Atau bapak-bapak diem? Bapak-bapak bukan marah Bu. Kenapa ibu rame? Tergantung nasab. Kenapa bapak kalau ceramah diem? Kan keturunan Nabi Adam. Adam kan kalimat ujungnya minum. Adam. Saya tuh pernah nyebut Adam anak. Bagi mati namanya. Kenapa ibu rame? Maulid rame, Rajaban rame, arisan rame, di pasar apalagi? Kenapa? Karena nasabnya keturunan Siti. Mau dicontohin mau? Pak RT ditanya sama istrinya, Pak, Papa sudah makan? Kata Pak RT, aku belum. Ya, RT ngomong aku kamu ngadang kayak kobok. Ini Pak RT ini udah banyak umur RT. Kalau belum mati jangan dikubur dulu. Pak RT isi nanya, Pak mau kemana? Mau ke warung. Beli apa? Beli rokok. Istri nanya 2 kalimat, orang laki simpel jawab 2 kalimat. Pak RW mau kemana? Mau ke kantor. Habis di kantor Pak, kondangan. Istri nanya Pak RW 2 kalimat, Pak RW jawab 2 kalimat. Coba ibu-ibu dah. Mau bukti? Ibu-ibu bertiga Pak. Begitu ke pasar ke Parung, ke pasar ke Parung. Jadi ingat lagi malam Pak, saya lihat Parung, masya Allah baik-baik banget. Itu perempuan cakep-cakep bener. Bener Pak. Makanya segini. Ya main om mampir om. Saya gua kiai goblok. Kata temannya justru kiai nggak ada berkah. Mubazir. Tega banget Pak, ada mau mubazir. Emang saya lagi gagal apa? Ya aman sih Bu. Tapi emang stop juga Bu. Hatinya lembut. Om mampir om. Terus ini nih.
di mana? Atau bisa mana Pak ya? Kalimat coba ibu. Kenapa satu kalimat bisa 1000 kalimat? Bu, mau mana? Mau ke warung? Buat apa? Masak siang. Mana ini beras naik, banyak minyak naik, ini naik, ini kacang naik, mana gas naik, mana ini telur naik, mana udah cabai naik. Ngomong sepatah nyautin 2 patah. Bu, terusin. Maaf Pak, saya malam ini selain dakwah yang ibu-ibu udah masuk Ramadan biar pada gembira. Man fariha bidhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira aja nyambut Ramadan, bulan puasa, bulan tarawih, itu jasadnya akan tidak tersentuh api neraka. Besok mau Ramadan bu, mau punya duit kalau jadi tawa aja. Di Pemda tawa, di Kota Kembang tawa, di motor tawa. Insya Allah orang-orang Lebaran ibu PA. Jadi bingung saya, sekarang ceramah jauh-jauh panitia mau lambat. Ceramahnya lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 rangkaian bulan ini sangat luar biasa. Di antaranya Rajab Allah perintahkan buat sholat, Sa'ban diturunkan perintahnya membaca sholawat, sedangkan Ramadan diperintahkan buat puasa. Kata orang begini, kiainya kapan semua? Bu, ya gembira Bu ya, insya. Tapi ingat kegembiraan kita bukan karena Ramadan makanan banyak, emang beda Pak. Nih lidah kita bangga kalau Ramadan. Biasa kalau hari biasa makan sayur asam sama daging enak. Ya Bu? Tapi kalau masuk Ramadan bangga Pak. Udah menu makan ada, ditambah lagi rujak-rujakan. Tambah lagi menu favorit. Kalau di Arab Saudi menu favorit kurma, tapi di Indonesia gorengan. Itu sunnah kemana? Ibu, ingat puasanya karena iman. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa karena iman, dihapus dosanya yang terdahulu. Masya Allah nih, karena iman. Amin. Bukan karena mertua, bukan karena mantu. Nih mantap. Yang kedua, anggap Ramadan besok Ramadan terakhir buat kita. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak tahun depan kita ketemu Ramadan. Tidak ada jaminan. Mumpung lagi Ramadan, banyakin amin. Ya Pak. Oh, itu dia. Bu, sambil selawat ya. Allah indung kepala lindung. Akhir tuh bocor kerja kayak lindung udah baik. Ya. Ya baca selawat Ibu ya. Ramadan, bulan penempaan, bulan pengampunan. Anggap Ramadan besok Ramadan terakhir Pak. Artinya ibadah biar mantep. Ini musolah penuhin nih, amin. Musolah mantepin. Ini musolah dicakep pisan, masya Allah dalamnya hijau-hijau, emas-emas, putih-putih. Cakep ini begini, amin. Udah kita amalkan, jadi cakep banget udah Pak. Ibadah jangan pernah ditinggal, masya Allah. Dalam sholat ingat Bu, ada yang ngomong Ustadz, Kiai, afdolnya perempuan sholat di mana sih? Afdolnya di rumah sendiri. Kalau pengen afdol, kan saya kagak bisa bikin majlis atau musola khusus wanita. Kagak afdol juga, kagak mantap juga. Boleh nyampur sama orang laki, tapi pakai hijab yang rapat. Di rumah kita wudhu, suami, orang pria, perempuan jangan sampai ketemu tuh. Ibu ya, ini mah kagak, salah masuk. Udah begitu kebetengan. Tahu dah aki-aki udah dirolok aja neneknya. Ibu ya, ada yang begitu Pak. Bagaimana Pak konsep daripada agar ibadah Ramadan kuat? Ya, dari segi makanan
Imamul Ghazali dalam satu kitabnya diterangkan, kalau kita lagi puasa, Pak, Bu, perut kita bagi nih, sepertiga buat makanan, sepertiga buat napas, sepertiga buat minuman. Nah, ini bagi tiga nih. Ini jangan masa sepertiga makanan semua full. Begitu beduk ditabur tong johor, johor, maghrib. Niat Indonesia, beduk ditabur, udah semangat tuh. Nggak beduk. Kalau nggak tahu PRT apa lagi dibayar gua. Langsung yang sunnah, yang manis-manis ada korma makan. Ntar abis makan sunnah nyobain lontong satu, sholat dulu, nah sholat dulu baru makan. Makanya jangan banyak-banyak Pak. Emang apa? Satu, kita kurang tidur, perut kenyang, orang terawih bisa bablas. Ibu ya, ini motor kadang begitu beduk ngancam. Masya Allah, kolak nyobain semangkok, asinan semangkok, belum es campur, lontong 4, ditambah bawang 2, makan lagi sop, Masya Allah. Begitu lagi terawih, maaf gabur, Allahu Akbar, orang. Makanya nih Pak, saya pesan kalau jadi imam yang udah tua banget, mundur, yang udah uzur, tua masih semangat, silakan. Terlalu cepat, mentang-mentang anak muda bisa korek imam, ngetrek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tuh aliran yang rambutnya merah Pak. Lu sholat apa ngiting? Jangan ikuti begitu Bapak. Allahu Akbar. Cepet jangan, terburu-buru jangan. Karena kali cepet nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini orang nyesek. Imam badan tua kagak enak. Orang-orang udah witir masih baru 3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Makan kolak panas-panas. Ruku kan kejepit. Akhirnya bunyi di perut. Ya ini mah oma. Akhirnya perut kedepit karena enak, mules, kan keluar angin. Kata bini RT, batal lo. Kata bini RW ngomong, heh, sembahyang mah kagak boleh ngomong. Bini Amin nyautin, untung gua kagak ngomong. Iya, ngomong semua. Pak Amil yang mana ya? Ada Pak Amil, yang mana Pak Amil? Pak Amil mana gak ada? Saya doain Pak Amil biar panjang umur. Tapi jadi Amil nggak bisa kaya, karena ada ayat kok Amil miskin. Agak ada itu ayat kok Amil kaya. Yang kedua, jadi Amil jangan pakai cincin banyak-banyak. Pernah terjadi itu orang meninggal, yang namanya orang meninggal kan manap. Pak Amil ada yang mati 3 buru-buru. Begitu diusap aja giginya nyangkut. Lu kalau itu mayat ditabok, mati masih gigit loh. Ya maaf Pak, itu mah tambahan ramen-ramen. Ya udah, undang saya mah Pak, alhamdulillah. Bu, mau mana Bu? Silakan ibu-ibu yang mau ke kamar mandi. Jangan sampai basah di sini, repot. Dah, nggak usah pakai TV dah. Saya mah di WA doang, juga di telepon datang. Saya emang apa, saya punya prinsip.
Saya dakwah butuh umat, umat butuh dakwah. Yang kedua, alhamdulillah, kenapa saya bisa ngomong bisa ceramah? Karena Allah masih menutupi kekurangan dan aib saya. Seandainya Allah buka, boleh ngomong, malu. Makanya di dakwah jangan berdagu. Ceramah kau gak 11 juta, agak datang. Kadang udah DP 2 juta, agak datang. Mending punya santren mah. Yang ada usaha baik. Maaf, giliran gue yang punya pesantren 3 juta lagi, 3 juta lagi. Ya maaf, sudah maaf ya teh, bercanda. Umrah berarti kan teh? Umrah berapa? 35 berdua 35 malu umroh 35 bayar saya 3 juta. Allah maafin Perdek Mansur banyak canda Perdek ya. Perdek saya kalau ngomongin gituan takutnya ntar salah. Ya Ustadz Kiai sih ngomongin amplopul inamal amal dunia. Saya mah kemarin dakwah PT mau ngantorin syukur kagak tahun depan saya kapok. Puasa bu ya insya amin ya robbal. Ramaikan ini musolah masya Allah. Bu, kalau masuk Ramadan satu pikirkan ibadah, jangan mikirin busana dulu. Gimana kan ibu-ibu nih? Bu, besok model apa? Kemarin jahit apa? Kembang-kembang. Oh sekarang brukat yang model segar. Kemarin Sahrini. Bapak-bapak mah tetap aja Sahrono. Ibu ya, ibu jangan mikirin baju dulu bu. Waktunya mah kita lebaran pakai baju bagus. Toh sekarang nggak usah ke mall-mall. Di pasar-pasar juga banyak jam dagu. Nenek-nenek ke mall. Udah tahu pakai lip senjal dibuka. Apa nanti dia nyari sana gua mana? Lebih bawah. Ini yang begitu positif biasanya. Udah tahu naik eskalator buat turun dibuat naik. Coba nggak usah ke mall-mall, nggak usah shopping dah. Udah tua mah. Yang kedua jangan mikirin makanan dulu. Makanan biar banyak banget ketika disuguhin lebaran. Pak silakan makan sama. Dodol ada. Nastar ada, sama. Kue kerusuhan ada. Tahu kue kerusuhan? Biji ketapang. Coba orang ngomong makan biji ketapang. Cari Arif belum halus. Biji ketapang udah ada, kacang garing ada, kacang mete juga ada. Datang muncul Pak kalau Idul Fitri kue mu'alaf. Tahu kue mu'alaf? Kue Cina. Pikirin dah. Seharusnya itu kue Cina datangnya Imlek. Kenapa Ramadan itu kue Cina datang? Berarti kan dia masuk Islam. Jangan pernah menyebut kue Cina, sebutlah kue mu'alaf. Ya besok jangan nyebut kue Cina, kue mu'alaf. Emang apa? Dia udah Ramadan, udah Idul Fitri, udah takbiran lagi dia. Mudah-mudahan ibu ya. Bu, jangan pikirin dulu. Subhanallah. Pikirin ibadah kita biar mantep. Biar mantep. Jangan pernah lolos. Masya Allah. Jangan pernah. Masya Allah. Mumpung kita lagi sehat. Noh, orang-orang Pak banyak penyakit setronton. Bukan stroke lagi, setronton. Kalau stroke itu dikit, setronton nggak bisa jalan. Ngeri banget bu, memang sehat. Ini maaf bu, ibu ke pasar berangkat kuat, ke Tanah Abang nyari pakaian, nyari busana kuat. Kenapa? Melangkah ke masjid ibu berat. Ayo, ayo, ayo ya, macam-macam dah. Coba ya, sholat Pak, sholat. Ustadz, saya preman, sholat. Maaf, yang rambutnya panjang ada Pak nih. Saya bangga anak muda pakai lepis rambutnya panjang, tapi sholat ketimbang aki-aki botak mancing mulu. Panitia tolong jagain mobil saya, khawatir dicoret-coret tukang mancing. Ini saya ceritain Pak, ini tukang mancing nih.
Ada mancing pinter, ada mancing goblok. Ini dengerin tukang mancing nih. Mancing pinter, mancing di sungai, di empang. Dapat gurame, emas bawa balik, goreng, pecah, ada lebihnya bagi tetangga. Tuh mancing pinter. Sebelum dia mancing, sholat 5 waktu nggak ditinggal, ngaji malam kagak ditinggal, sholawat selalu dibaca. Tuh mancing pinter. Mana mancing goblok? Dengerin tukang mancing. Dengerin tukang mancing. Mancing goblok, beli ikan 20 kilo, dibayar, ditimbang, diceburin, dipancingin, goblok. Kalau pengen pinter, ikan dibayar, ditimbang, dibawa balik, bagi-bagi. Ikan diangkat pak, dia stres, diceburin, diakalin, sama stresnya. Yang mancing stres, ikannya stres. Makanya ikan begitu pancing gak dimakan, cengap, cengap. Dasarnya apa? Tolong, tolong. Tolong panitia, mobil gue jagain. Takut dikebesin tukang mancing. Pak, pengen mancing berkah pak? Saya setuju. Sebelum johor jangan mancing dulu. Habis duha, sholat zuhur, pengen dapat banyak, baca surah Yasin 7 kali, sholawat 1000, langsung sholat hajat 20 rakaat sampai asar lagi langsung baca surah Waqiah. Orang yang biasa melazimkan surat Waqiah, insya Allah rezekinya lancar. Langsung ditambah sholawat nariyah 4444. Insya Allah begitu sampai empang subuh. Masya Allah, mantap banget ini pak. PRT, saya resep ini panggung sederhana tapi enak. Ini soundnya juga sederhana tapi asik. Sederhana. Artinya apa? MC apa aja. Lain bu, tapi MC dangdut beda. Kalau kiai ustadz kan pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai MC dangdut kan pakai salam sama, cuma beda bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Pak RT-nya. Kemudian khusus lagu ini buat Pak RT. Judul lagunya Kematian. Ya, umroh mati. Nah itu kapal kagak jadi ditaikin. Bohong Pak RT. Ya Allah ya Rab, Pak RT Allah panjangkan umurnya. Allah mudahkan dalam rangkaian ibadah di tanah suci maupun di Makkah Madinah. Tercatat ya Allah ya Rab. Pak RT apa namanya? RT aja. Semoga sampai di Mekah dia mengangkat tangan untuk munajat. Tujuan apa? Agar Pak RT diangkat derajat. Amin ya Rabbal. Insya Allah Pak RT, mudah-mudahan satu Pak RT umroh yang mabrur. Saya senang Pak RT nih, emang apa semangat bisa luar biasa. Pak RT ada? Mana? Emang apa tidur? Ya Allah, banget ya. Pak RT-nya mungkin lagi kurang sehat atau ada kesibukan dulu. Ya Pak RW, kalau Pak RT mah rajin dah insya Allah. Ini namanya RW akhir zaman, dunia wal akhirah. Dan kata ya, Pak RT tadi umroh berarti 35 juta. Ingat itu Pak RT, sangat dalam. Betul Pak? Kata Pak RT gua kagak jadi udah pergi. Ingat Pak RT, umroh itu bukan diukur dari duit Pak. Apa umroh itu? Duyukur rahim, panggilan kasih sayang Allah. Duit banyak nggak dipanggil nggak bakal berangkat. Orang boleh ngumpul-ngumpulin bisa berangkat. Bahkan saya Pak, zaman saya dari Cinang Neng Bogor itu berangkat tiap tahun umroh.
Saya kaget, ini aki-aki jualan apa sih? Ternyata saya sampai ke rumahnya, Pak, itu sebatas jualan daun singkong dan daun kangkung sama bayam, diiketin tuh, dibawa ke swalayan. Subhanallah, begitu berkah. Kok bisa berangkat? Satu, modalnya yakin, kata dia begitu. Begitu saya ke rumah, saya tanya lagi, bener Pak, pucuk singkongnya dijual, daun kangkungnya dijual, tanahnya dipukul. Pantas berangkat lagi. Kembali kepada konsep subhanallah, bulan Ramadan, bulan penempaan, bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Mudah-mudahan 3 rangkaian itu, satu, bulan Rajab kita tingkatkan kualitas ibadah kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya buat orang beriman. Kalau kita pengen diangkat derajatnya, mi'rajkan diri kita untuk menetapkan atau menjalankan sholat 5 waktu dan sunnahnya. Bulan Sya'ban ditentukannya bulan Ramadan, dan ditentukannya cacat oleh Allah turunnya perintah sholawat. Yang ketiga, kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dah 3 rangkaian aja Pak, karena masih ada banyak acara ini. Ya Bu, sebelum saya akhiri, saya iklan dulu. Brosur ini Bu, saya mau iklan dulu Bu ya, jangan bubar Bu ya. Kata guru saya, kalau acara belum doa jangan bubar dulu, takut nggak sebagian berkah. Saya selain dakwah mengelola pondok pesantren. Alhamdulillah yang saya sekelola itu pondok pesantren Nurul Hidayah Ni'matul Ummah. Kenapa ada Nurul Hidayah? Saya pernah di Sadeng dulu, nyari keberkahan dari guru di Sadeng. Motonya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iklan dulu deh, jangan dikasih ya. Wal Jamaah, cinta maulid, cinta tawasul, cinta ratiban, cinta ziarah. Tuh banyak, cinta kitab kuning, cinta ulama salafus saleh. Sistemnya pakai sorogan, pakai nazoman, pakai ngogat, pakai ngerap. Tuh zaman dulu bocah biar bisa kitab. Yang dikaji Pak 3 tahun itu SD sampai SMP kitab-kitab tipis saja. Jurmiyah, Matan Bina, Tarkihul Khaul, apalagi Sapinatun Najah, Tuhfatul Atfal, Tasrifan, ada 15 harus di otak kepala. Di otak kepala, di luar otak. Salah. Harus di luar. Iya begitu kan. Kepala. Apa? Modernnya cuma ditambah ada pendidikan formalnya SMP dan SMA I, SMP I dan SMA I. Alhamdulillah, muridnya baru 6 tahun berjalan, baru ada 81 murid. Untuk tahun ini saya hanya nerima cuma 100 kota aja, 100 santri, karena fasilitas yang belum banyak. Ibu ya, Ibu berangkat umroh, anaknya titipkan pesantren. Ingat Bapak, sudah waktunya pesantrenin anak. Kenapa maaf? Ini anak-anak kecil gini Pak, kalau di rumah yang main hanya HP, nobar, nonton bareng. Itu yang gimbaran apa namanya? Mabar. Yang kalau nggak punya HP, sabar. Ya, itu mabar, masya Allah. Itu dirusak oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Dikemas tuh, game. Akhirnya jangan kata sholat, suruh makan pun susah. Benar nggak? Namanya saya aurin brosur nih. Tujuannya apa? Yang punya anak, sudah saatnya. Pak, satu, anak dititip pesantren, bapak nyari duit tenang. Yang kedua, bapak nyari duit tambah berkah karena anaknya lagi ibadah. Yang ketiga, sebandel-bandelnya pesantren itu tidak pernah ninggalin sholat, selalu sholat berjamaah kecuali sakit. Yang kedua, sebandel-bandel pesantren
masih baca Al-Quran tiap malam, ngerap, nyoret, sorogan kitab tiap malam, sebandel bandana pesantren, masih duha Senin Kemis dilaksanakan. Tuh bandelnya pesantren. Coba kalau bandel di luar, kayak sekarang bocah Masya Allah SD udah bawa motor, rambut dimerah-merahin. Lah kalau orang Belanda rambut merah, kulit bule. Lah ini mohon maaf, Masya Allah itu bocah rambut merah, hitam, kelop dua bilang kalau udah kayak hantu. Ya, makanya sudah titipkan anak ke pesantren. Pak, wasilah brosur jangan dibuang. Tetangga kita nggak punya anak, nggak punya cucu, ada tetangga wasilah kita, Bu, masuk pesantren, kita masih dapat kebagian berkah dan pahalanya. Amin ya robbal. Insya Allah. Dah, pesantrenin titipin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dari Bangka Belitung, dari Lampung, dari Jambi udah lulus, Jabodetabek, Cikarang, Kerawang, Bogor, Bekasi, ada semua. Ibu ya, program 6 tahun insya Allah. Yang kedua, Pak RT mohon izin amil panitia. Kebetulan saya lagi ngejar target. Sekarang saya lagi bangun asrama yang ketiga, agak gede Pak, 9 kali 8 4 lantai. Udah habis 500 juta, boleh ceramah 2, boleh ceramah. Sekarang saya ngajak. Nah sekarang alhamdulillah udah 2 tahun, karena memang corona kemarin Ibu kita sempat tersendat. Sekarang sudah pembangunan 75%, lagi ngeramik sama pintu jendela daunnya. Harus punya berapa Ustadz? Minimal 100 juta rapi. Makanya saya mau ngajak nih, kali-kali aja dari sini bisa dapat ubin 5 meter atau 6 meter, kan lumayan nih Bu ya. Kalau Ibu nganterin 10.000 lah kagak cukup. Ketika itu ubin dipakai, semen dipakai buat sujud si anak, buat tahajud, buat baca Al-Quran. Jangan kata hidup, matinya pun itu cahaya keberkahan amal Ibu masih mengalir. Tuh enak bosan. Ayo dah, saya mengajak doang Pak, bukan yang minta. Panitia minta tolong ya, digituin. Tapi kalau udah banyak jangan dibagi 2. Ini boleh gue itu. Ya, ini maaf, saya yang mau duit doang. Yang nggak mau duit, tolong pinjam. Ibu ya, yang ikhlas yang ridho Ibu ya. Nih bulan Saban berbanyak sodakoh, Allah limpah gandakan. Niatin, diniati syifa ya Allah. Saya kasih sodakoh nih 10.000. Mudah-mudahan Allah nggak lama Allah balas berlimpah. Yang 100.000 insya Allah bertambah. Kagak punya duit, ada kalung, copotin, giwang copotin. Semua copotin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo, boleh. Iringin Bang. Nah, kalau bagus, ntar ente aja. Ya, 3 hari 3 malam. Jaga sayuran. Ayo. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah.
pakai dihitung. Emang apa? Satu, saya yang bawa, dia yang ngitung, kan kesian. Yang kedua, panitia kalau turut campur ngitung, kadang dibagi dua. Itu boleh saya. Kalau bisa tambahin Pak RT, umroh 35 juta. Pokoknya Pak RT saya tambahin, Bapak RT umroh 35 juta. Biar berkah Pak RT. Mengapa? Buat umroh itu fisabilillah. Usaha jahat di jalan Allah. Amin ya rabbal. Pak, jawab. Infaknya ridho ya. Infaknya ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati syifa hajatuna, hajatnya jamaah musalah arbani. Ya Allah, memberikan infak sedekah berupa uang, berupa doa. Ya Allah ya Rabb, limpah gandakan rezekinya, lancarkan rezekinya, majukan usahanya, niat hajatnya Allah buktikan dengan kekuatan sedekah. Allah jauhkan daripada bahla dan wabah. As-sadaqatu tanba'ul bala. Sedekah itu mencegah bahla. Biniyati syifa bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu maafin kalau ceramah saya banyak bercanda, banyak tawa. Kalau nggak ada manfaatnya, saya sangat sadar itu kebodohan dari diri saya. Kalau ada manfaatnya, itu datangnya hidayah dari Allah. Al-Fakir Abdurrahman Al-Farigi bin Bedahani Wasawangi Wadepoki. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.